Dari Al-Miqdad radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, matahari pada hari kiamat didekatkan kepada manusia sehingga jaraknya dari mereka seukuran 1 mil. Sulaim ibnu Amir, perawi hadis dari Miqdad, berkata, demi Allah, saya tidak memahami apa yang dimaksud dengan mil di sini. Apakah ukuran jarak di bumi atau mil yang digunakan untuk mengoleskan telak pada mata? Beliau bersabda, maka manusia tenggelam dalam keringat mereka sesuai dengan amal masing-masing. Di antara mereka ada yang sampai 2 mata kakinya, ada yang sampai 2 lututnya, dan ada yang sampai pinggangnya, dan ada yang sampai tenggelam olehnya. Dia berkata, Rasulullah SAW memberi isyarat tangannya menunjuk kepada mulut beliau. Hadis riwayat Muslim. Hadis 408. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya'raqun nasu yawmal qiyamati hatta yadhhaba araquhum fil ardi 70 dhira'an wa yuljimuhum hatta yablugha adhanahum. Muttafaqun alaih. Hadis 408 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan berkeringat pada hari kiamat hingga keringat mereka meresap ke dalam bumi sedalam 70 hasta dan menenggelamkan mereka hingga mencapai telinga mereka. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadis 409. Wa anhu qala, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam il sami'a wajbatan faqala, hal tadruna ma hadha? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Qala hadha hajarun rumiya bihi fin nari mundu 70 kharifan fahuwa yahwi fin nari hatta intaha ila qa'riha fasami'tum wajbataha. Rawahu Muslim. Hadis 409 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Maka beliau bertanya, apakah kalian mengetahui suara apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, itu adalah batu yang dilemparkan di dalam neraka semenjak 70 tahun yang lalu. Dia meluncur di dalam neraka hingga mencapai dasar neraka sehingga kamu mendengar suaranya. Hadis riwayat Muslim. Suatu hari salah seorang pemuda datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Harithah, dan dia dari golongan Ansar. Biasanya Rasulullah SAW ketika bertemu dengan seseorang, beliau mengatakan, kaifa asbahta, bagaimana kabarmu? Nah, dia bertanya kepada Harithah, kaifa asbahta ya Harithah, apa keadaan kabarmu wahai Harithah? Maka dijawab oleh Harithah pertanyaan Rasulullah SAW tersebut, asbahtu mu'minan billahi haqqa, aku beriman, pagi ini saya beriman kepada Allah secara hak, secara benar. Rasulullah SAW terkejut dengan ucapan tersebut, beriman, pagi ini dia beriman secara hak. Apa kata Rasulullah SAW? Unzur ma taqul, wahai Harithah, lihatlah apa yang kau ucapkan. Fa inna likulli qawlin haqiqah, sesungguhnya setiap ucapan ada hakikatnya. Dan apa hakikat ucapanmu? Hakikat iman yang ada di dalam hatimu. Maka dijawab oleh Harithah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah,
azifat nafsi 'anid dunya. Ya Rasulullah, diriku telah berpaling dari dunia. Fa ashartu laili, maka aku sibukkan malamku dengan ibadah. Wa awma'tu nahari, dan aku dahagakan diriku pada siang harinya. Wa ka'anni bi arsy rabbi bariza, dan seakan-akan aku melihat arsy Rahman, arsy Allah. Wa ka'anni anzuru ila ahli jannah yatazawaruna fiha, dan seakan-akan aku melihat penduduk surga saling menziarahi di surga. Wa ila ahli nar yata'awuna fiha, dan aku melihat seakan-akan melihat penduduk neraka meraung-raung di dalamnya. Dijawab oleh Rasulullah SAW, absarta falzam. Absarta ya Harithah falzam. Engkau telah mengerti akan hakikat sesuatu, wahai Harithah, maka berpegang teguhlah. Abdun nawwarallahu al-iman fi qalbi. Engkau adalah hamba yang telah diterangi cahaya hatinya oleh Allah Azza wa Jalla. 30 meter. Orang yang ketika dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla menghadirkan akhirat, berarti dia telah beriman. Orang yang belum menghadirkan di dalam ibadahnya kecintaan akan akhirat, pengetahuan akan tentang seluk-beluk surga, dan pengetahuan tentang seluk-beluk neraka tidak hadir dalam kehidupannya, seakan-akan dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla menghadap dan dihadang di hadapannya tembok tebal, berarti belum pernah dia belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sepanjang itu pula dia belum merasakan nikmat yang terbesar, yaitu nikmat Islam. Dia belum merasakan manisnya iman. Dan tidak pernah berarti dia pernah lapang dadanya. Belum merasakan kebahagiaan, berarti selama ini dia hidup dalam sempit. Berarti juga dia belum mengerti akan hakikat kehidupan. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis, innal qalba idza dakhala an-nuran fasakha wa ansyarah. Sesungguhnya hati jika seandainya dimasuki oleh cahaya Islam, maka dia akan lapang dan akan luas. Hati tersebut akan luas dengan cahaya Islam. Dijawab oleh para sahabat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa tandanya? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, tandanya orang yang lapang dadanya dengan Islam, tidak ada susah dia melaksanakan syariat Islam. Jadi 30 meter. Apa dijawab oleh Rasulullah SAW? Al-inabatu ila daril khulud wattajafi an daril ghurur. Hatinya telah mulai condong kepada kehidupan akhirat dan sudah mulai melupakan kehidupan dunia. Hitung-hitungnya di dalam kehidupannya adalah akhirat. Saya bergerak seperti ini, saya bekerja, apa yang saya raih? Keuntungannya untuk akhirat. Hitung-hitungnya bukan lagi dunia. Apa kata Umar bin Abdul Aziz kepada istrinya, ya Fatimah, innali nafsan tawaqah. Wahai Fatimah, sungguhnya saya mempunyai jiwa yang tidak pernah puas. Dan setelah aku memiliki yang terbesar di dunia, yaitu khilafah, dia menginginkan lebih besar dari itu, yaitu surga. Jadi yang dicari oleh Umar bin Abdul Aziz setelah dia mendapatkan khilafah, kekuasaan yang luasnya lebih dari sepertiga bumi, adalah surga yang dicari orang-orang yang saleh. Yang juga bisa dicari oleh orang-orang yang fakir dan orang-orang yang miskin. Maka menghadirkan surga dan neraka adalah kebiasaan orang-orang yang saleh di dalam kehidupannya. Berkata Rabi' bin Khusaim, atau berkata anak perempuan Rabi' bin Khusaim, dia mengatakan, ya abati, malaka la tanam wan nasu yanamun. Wahai ayahku, kenapa hari-hari aku tidak pernah melihat engkau tidur? Hari-hari aku tidak pernah melihat engkau tidur. Sedangkan manusia saya lihat
Enak sekali mereka tidur. Maka dijawab oleh Rabi' bin Khusaym, ya bunayya, innan nara la tada' abaka yanam. Wahai anakku, sungguhnya api neraka tidak membiarkan ayahmu untuk tidur. Sesungguhnya neraka tidak membiarkan ayahmu untuk tidur. Begitu hadir kehidupan akhirat di dalam kehidupan Rabi' bin Khusaym. Berkata Amir bin Abdullah rahimahullahu ta'ala, salah seorang tabi'in, apa katanya? Ma ra'aitu mithlal jannati nama talibuha wa ma ra'aitu mithlun nar nama haribuha. Aku tidak melihat seperti surga orang yang mencarinya tidur, dan aku tidak melihat seperti neraka orang yang lari darinya dia tidur. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Sungguh menangis dipan, menangis kasur karena tidak ditiduri oleh orang-orang saleh. Tidak ditiduri oleh orang saleh pada malam harinya. Junubuhum anil madaji'. Apa yang mereka perbuat? Kenapa mereka tidak tidur di atas kasur mereka yang empuk? Yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Berdoa kepada Allah dalam keadaan takut dan tamak. Takut akan azab Allah, tamak akan surganya. Dan tamak terhadap surga Allah dan takut akan azab Allah tidak akan hadir kalau seandainya kita tidak mengerti apa itu surga dan tidak mengerti apa itu neraka. Lebih 30 meter. Apa kata Asad bin Wada'ah adalah Shidad bin Aus, salah seorang tabi'in. Jika seandainya dia tidur di atas kasurnya, maka dia bagaikan biji di atas kuali. Biji di atas kuali. Dan itu juga terjadi pada Umar bin Abdul Aziz. Dan ratusan para tabi'in dan tabi'in bagaikan biji di atas kuali yang dibakar. Dia melompat-lompat. Kemudian dia mengatakan, Allahumma inna zikra jahannam la yada'na anam wa yaqumu ila musalla. Ya Rabb, sesungguhnya mengingat neraka jahannam membuat aku tidak bisa tidur. Kemudian dia bangkit ke musallanya. Dia bangkit ke musallanya. Dan hadis Rasulullah SAW dari Anas bin Malik. Coba lihat Rasulullah SAW berkhutbah. Dari Anas bin Malik. Khatabana Rasulullah SAW khutbah. Ma sami'tu mithlaha qad. Suatu hari Rasulullah SAW berkhutbah yang kami tidak pernah mendengar seindah khutbahnya. Di antara isi khutbahnya, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis terbanyak. Mengetahui apa ya Rasulullah? Apakah mengetahui dunia dengan segala isinya? Apakah mengetahui dunia dengan segala seluk-beluknya? Apakah mengetahui pengetahuan dunia? Tidak. Mengetahui tentang akhirat, tentang surga dan pintu-pintunya. Mengetahui surga dengan bidadarinya, mengetahui surga dengan keindahannya, mengetahui surga dengan melihat Allah Azza wa Jalla, akan membuat kita sedikit tertawa dan akan banyak menangis ketika mengetahui akan neraka dengan pintu-pintunya. Neraka dengan bara apinya, neraka dengan gelap dan asapnya. Ini yang menghadirkan seseorang untuk tertawa sedikit dan akan hadir di dalam kehidupannya, kehidupan akhirat. Apa yang terjadi ketika khutbah itu disampaikan oleh Rasulullah SAW? Ghatta ashabu Rasulullah, tutup semua. Mereka semuanya menutup wajah dan terdengar sesungguhkan tangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla dari khutbah yang mereka dengar dari Rasulullah SAW. Semoga Allah merahmati sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Alangkah lembutnya mereka mempunyai hati yang begitu lembut. Ketika diingatkan dia teringat. Ketika dia diingatkan akan akhirat, maka dia akan kembali kepada akhirat. Alangkah lembutnya hati mereka dan alangkah kasarnya hati kita.
hari-hari mereka sama dengan kita, kehidupan dunia dan bekerja dan semacamnya. Akan tapi lihat, idza dzakkara tadzakkar, jika seandainya diingatkan mereka teringat. Makanya ada manfaat hadir di majelis ta'lim adalah untuk mengingatkan hari akhirat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, maka ingatkanlah, sesungguhnya ingatan tersebut akan